Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi The Inspire Podcast by FKMP Pali. Nah Sobat Inspirasi, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat inspirasi, yaitu Kak Dito Dwi Ananda Putra. Langsung saja kita sapa Kak Ditonya. Halo Kak Dito, apa kabar? Halo Andreas, alhamdulillah. Walaupun sekarang lagi agak sedikit serak ya suara. Iya. Boleh nih Kak perkenalan dulu dengan Sobat Inspirasi sekaligus sedikit latar belakang Kakak. Oke, jadi perkenalkan, nama gue Dito Dwi Ananda Putra. Gue salah satu mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan saat ini gue bekerja di bidang animasi, motion graphic, dan compositing secara freelance. Iya. Mungkin boleh Kak diceritakan sedikit gimana nih awal mula Kakak mulai tertarik jadi freelance animator dan apa saja yang telah Kakak bangun selama ini. Oke, jadi awalnya tuh gue tuh sebenarnya nggak tahu tentang animasi atau video segala macam tuh gue nggak ngerti. Nah cuman waktu itu tuh semenjak SMA kelas 11 kalau nggak salah. Jadi semenjak SMA kelas 11 itu kan COVID ya. COVID, jadi sekolah tuh libur. Nah libur itu gue tuh gabut gitu, mau ngapain di rumah kan, bosen main game mulu kan. Yaudah akhirnya tuh kayak scroll YouTube tuh tiba-tiba lihat kayak editan gitu loh. Terus lihat editan kan kayak wah kayaknya keren deh bikin begini. Nah dari situ semenjak itu gue mulai belajar tentang edit pakai laptop yang kentang juga waktu itu. Cuman gue menikmati prosesnya sih, kayak ya seru aja kita belajar hal baru gitu ya. Ya keren banget berarti ya, dari gabut menjadi yang dihasilkan ya. Dari gabut. Iya. Terus nih Kak, apa yang membuat Kakak tertarik memilih freelance animator hingga mendapatkan dolar? Sebenarnya sih waktu awal-awal sih nggak ada kepikiran buat jadi freelance ya, dan nggak tahu juga sih kalau ini tuh bisa diduitin tuh, nggak tahu awalnya. Cuman karena waktu itu jadi ngedit tuh kan, nah ngedit tuh kita ketemu kayak teman dan ada namanya komunitas. Nah komunitas itu namanya IMV Indonesia, jadi saya di situ juga. Nah dari situ tuh ada teman saya yang kerja di bidang freelance animator itu. Nah di situ saya tuh kayak diajak itu loh sama teman saya, katanya mau nggak bantuin gua gitu. Bantuin apa? Bantuin gini, bikin animasi gini doang. Oh ini mah bisa gua, kayak yang biasa gua bikin kan. Ya udah gue ikutin. Nah semenjak itu, jadi kan nama gue kan ada di kredit video itu kan, video project tuh. Nah semenjak itu nama gue tuh mulai dikenal kayak orang-orang banyak, terutama di Twitter ya waktu itu. Nah jadi di Twitter tuh banyak orang-orang yang tahu nama gue, dan mereka mulai kayak gue mau dong dibikinin video kayak gini juga gitu. Harganya berapa? Nah mulai dari situ sebenarnya mulai jadi bisa dijadiin duit itu yang saya buat. Iya, ini kan Kak Dito kan seorang mahasiswa nih Kak, ada kegiatan lain juga kan. Bagaimana Kak Dito membagi waktu dengan kuliahnya nih Kak? Nah ini pertanyaan yang bagus sih, karena jujur aja gue nggak bisa bagi waktu sebenarnya sampai sekarang. Karena gimana ya, gue kuliah tuh dari pagi tuh masuk jam 7 tuh udah masuk kelas. Nah jadi gue kan pulangnya siang tuh kayak ya kita kalau manusiawi lah kayak males gitu kan, karena baru pulang kan, jadi kayak ada nggak moodnya segala macemnya gitu lah. Jadi paling nggak gue tuh abis kuliah langsung pulang, gak ikut organisasi apa-apa, nggak main sama teman, nggak nongkrong di Starbucks. Nah jadinya pulang ke rumah males-malesan dikit, abis itu langsung mulai kerja. Karena abis makan siang tuh langsung mulai kerja. Nah kerjanya itu sampai malam tuh sampai jam 3 malam bisa. Nah itu juga jadi masalah yang dimana kita kan ada tugas kuliah segala macam kan. Nah di situ saya masih merasa kurang bisa manajemen waktu, dimana saya kuliah sering telat, itu jangan ditiru. Kuliah sering telat kan, terus tugas-tugas juga suka telat ngumpul, itu jangan ditiru juga. Tapi ya saya berusaha untuk ya menjadi lebih baik lah untuk dalam manajemen waktu. Iya berarti sibuk banget ya kegiatannya. Cukup sibuk sih. Iya. Ini Kak, apa sih yang membuat Kakak memutuskan untuk menjadi mahasiswa kupu dan menjadi mahasiswa freelance? Ya. Gimana ya? Sebenarnya sih ini bukan pilihan sih, cuman karena saya melihat peluang aja sih, kayak wah gue bisa nih kuliah tapi sambil ngasilin duit kan, siapa yang nggak mau kan. Ya tapi itulah, kita harus terima risiko kalau kita nggak bisa ya main sama temen, waktu mainnya berkurang gitu kan.
gak bisa ikut organisasi. Jadi abis kuliah pulang langsung kerja gitu loh. Iya. Eh, kakak kan sebagai freelance animator kan, apa saja sih yang kakak lakuin dalam hal tersebut dan bagaimana cara kakak mempromosikannya? Kalau lakuin apa ya? Dalam kalau saya mendalami pekerjaan saya ya ini sering-sering nonton referensi tentang animasi gitu, belajar-belajar kayak konsep desain, color theory. Saya suka nonton-nonton itu kalau misalnya apa sambil makan tuh sambil nonton YouTube kan biasanya orang kayak gitu kan. Nah, tapi saya nontonnya yang kayak gitu, kayak color theory segala macam. Nah, untuk mempromosikannya ini saya biasanya bikin kayak solo project dulu. Solo project itu jadi kita publish lah. Nah, di situ nanti kita dapet apa komentar segala macam dan ada juga kadang nge-share kan. Nah, dari situ sebenarnya juga ini klien saya tuh tahu nama saya itu dari ini mulut ke mulut gitu loh. Kayak misalnya klien yang satu mesen nih. Terus dia tuh kayak cerita, kalau mau mesen itu di ini aja di Wantara aja gitu. Soalnya bagus, murah dan segala macam. Nah, jadi itu promosi itu lebih mulut ke mulut kayak gitu sih. Ini Kak, kalau boleh tahu hal apa saja atau pengalaman apa saja yang telah kakak dapat sebagai freelance animator? Kalau pengalaman ya mungkin ini sih kayak pengalaman yang mungkin nggak bisa sih nggak semua orang punya, kayak misalnya ikut ambil dalam pembuatan iklan TV gitu. Nah, kalau itu saya pernah kan, itu menurut saya pengalaman yang sangat keren sih, karena kayak nggak kebayang gitu dari dulu tuh nggak ada kebayangan kayak bisa ikut bantu dalam pembuatan TV komersial dan segala macam itu sih. Keren banget ya Sobat Inspirasi, seorang Kak Dito Dwi Andada Putra. Apa saja sih Kak yang membuat kakak sampai saat ini masih konsisten menjadi freelance animator? Konsisten ya. Sebenarnya sih kalau mau jujur-jujuran ya duit. Karena kita semua butuh duit. Cuman ini sih kalau apa ya, saya tuh lebih gimana ya, awalnya yang nggak punya passion tuh tiba-tiba passionnya langsung ke animasi gitu, jadi suka dengan animasi dan segala macam gitu. Jadi emang gue juga menikmati prosesnya gitu, jadi gue menikmati menjalaninya gitu loh. Jadi selain pengalaman, duit yang menjadi utama kan? Duit yang utama, biar bisa nongkrong di Starbucks. Iya betul. Ini Kak, untuk Sobat Inspirasi nih, harapan kedepannya buat kakak sendiri dan juga Sobat Inspirasi, boleh nih Kak? Gue harap sih ya kayak di umur kita yang segini, yang kayak mahasiswa gini, menurut gue lu udah harus bisa melihat jati diri lu sih, kayak misalnya passion lu tuh di mana, dan ini bisa mengetahui potensi lu tuh kayak gimana sehingga lu bisa nekunin itu, dan itu bisa jadi ini loh, jadi kayak peluang bisnis itu. Karena kita nggak tahu, gue aja yang awalnya nggak tahu kalau kerjaan gue tuh bisa diduitin, tiba-tiba jadi duit kan. Itu gara-gara gue mulai menyadari potensi gue waktu sejak SMA tadi sih soalnya. Jadi gue harap orang-orang tuh udah mulai bisa melihat potensi diri mereka gitu. Itu untuk apa? Untuk quotes apa ya? Kalau untuk quotes sih kayaknya sih ini sih lebih ke sharing is caring sih, karena gua dulu juga yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba tahu banyak itu gara-gara ada orang yang berbagi gitu loh. Jadi kayak orang itu tuh bagi ilmu secara gratis gitu loh. Makanya ini juga sih kayak lu harus mencari relasi yang berguna gitu, kayak relasi yang sefrekuensi sama lu gitu loh, biar obrolannya nyambung dan bisa dikembangkan gitu, bisa jadi bisnis segala macam kan. Makanya itu sih relasi. Pokoknya ya sharing is caring lah, maksudnya kalau orang itu berbagi ya lu juga harus berbagi juga. Gue juga kan kayak ya bikin tutorial itu udah termasuk perbuatan terpuji sih. Benar. Berguna banget sih bikin tutorial gitu. Jadi itu intinya, sharing is caring tuh. Iya benar banget. Nah Sobat Inspirasi, itulah tadi pengalaman atau hal inspirasi yang telah Kak Dito bagikan kepada kita.
Semoga kita semua dapat mengambil atau mencontoh pengalaman yang telah Kak Dito lakukan. Cukup sampai di sini podcast kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.